Jadi gini bro, gue kan kemarin kan balik ke Bandung kan. Nah pas waktu gue balik ke Bandung tuh tadinya kan gue balik bertiga tuh sama Bini sama si Mirdal kan. Nah, Bini. Siapa Mirdal? Siapa tuh? sama Mirdal. Ini yang ini. Saya. Depan gue. Gue pakai kereta. Enggak, kita balik bertiga terus. Nah pas udah gitu kan sempet si Ayu tuh dia ceritanya nginep di rumah apa sih orang tuanya kan. Nah waktu pas jadi gue tuh balik ke Jakarta sendiri nih, jadi soalnya si Mirda udah akhirnya dia nebeng si Kodok ya waktu itu ya Dal ya ceritanya. Nu mana ya? Iya pokoknya lu balik sama si Kodok ya kan. Nah jadi pas gue balik itu kan gue siap-siap tuh Bil, maksudnya di rumah kan. Di rumah tuh pas sebelum balik sebenarnya rencana balik ke Jakarta tuh kan hari Minggu, tadinya mau sore cuman nggak sempet lah, akhirnya baru mau rencana balik itu jam 10-an malam lah. Nah pas waktu gue beres-beres di rumah mau packing gitu untuk balik ke rumah ke Jakarta. Nah di rumah gue yang di Setaruda tuh tiba-tiba ya, maksudnya masa sekitar jam 9-an lah, belum terlalu malam. Terus kayak ada suara kuda. Suara kuda gimana gitu? Suara kuda kan nah kayak gitu. Maksudnya gak mungkin juga kan ada. Mana lagi di Cimindi nggak itu? Iya. Oh enggak, di rumah gue ya. Oke. Jurusan sederhana. Cimindi, Kansas, Bandung. Ya. Terus gimana kudanya kenapa? Nah, Kuda-kudaan? Mana jam 10 kuda-kuda? Terus serem banget nih kayaknya. terus gue kan dengar suara kuda ya. Nah, gue setahu gue di daerah tersebut tuh nggak ada kuda sama sekali, kecuali yang tadi Kodok bilang di daerah Cimindi. Nah, suara kuda itu kerasanya kayak di depan rumah. Dan kalau posisi rumah gue itu kan di sebelah kanannya kan udah portal, jadi dua rumah di sebelah gue kan udah langsung portal satpam kan. Satpam masih ada nggak sih di situ? Gue otomatis gue kan penasaran kenapa ada suara kuda di depan rumah. Nah akhirnya gue ke depan kan. Mungkin kuda satpamnya lagi main catur. Edan. Nah terus kan gue kan ke depan, terus gue lihat, nah posisi security kosong Bil. Jadi di Gelap gitu ya? enggak terang, cuma nggak ada security-nya. Nah terus gue kan ini kenapa suara kuda dari mana? Ada dua nggak ya kudanya? Hah? Ada kuda kayak gini. Nah terus akhirnya gue masuk lagi ke rumah. Nah waktu gue masuk lagi ke rumah, terus gue pikir mungkin tadi memang ada delman atau apa di depan rumah. Terus gue beres-beres lagi kan, lanjut beres-beres. Tahu nggak? Tanpa ada pikiran lain-lain Iya, gitu, udahlah biasa lagi gitu ya. Tiba-tiba suara kudanya ada di atap. Di atap rumah. Ini di rumah yang di daerah Seraduta ya? Seraduta. Jadi anjir gue ini banget, bener-bener gue nggak mungkin itu nggak logis kan itu kan. Jadi di dalam rumah tuh ada suara gitu. Iya di atap rumah, terus tiba-tiba pindah ke belakang, ke belakang area taman belakang. Di situ gue udah merinding banget, Bil, udah tadinya udah cuma mau kunci barang seadanya gue bawa, tapi ya udah akhirnya gue yang perlu aja. Terus tadinya gue mau tidur dulu di rumah, ya sampai jam. Mau tidur terus kuda-kudaan gimana? Sampai jam 12-an, terus baru udah gitu lanjut ke Jakarta. Akhirnya gue udah aja Balik. Tapi jika aing merinding. Dan memutuskan untuk tidur di rest area ya? Iya, akhirnya gue tidur di rest area, terus gue kan kirimin ke grup kalian kan, maksudnya. Akhirnya gue tidur dulu nih di rest area. Dan saat itu teman-teman mensupport. Nah, paling gitu udah taps gitu. Ya standar gitu maksudnya, cuman Di rest area ada kuda juga. nggak ada. Ngikut mungkin. Amit-amit. Ya cuman maksudnya itu pengalaman gue kemarin kayaknya ini banget ya, apa? Itu yang paling the best maksudnya? Enggak juga, gue ada pengalaman lain, cuman kemarin paling terakhir kan gue kerasa banget tuh, maksudnya bener-bener merinding banget gue sampai sekarang juga. Nah nggak tahu nih minggu besok gue kalau balik mungkin nggak mau tidur di rumah situ dulu kali ya. Memang selama ini nggak tidur lagi di sana? Ya kan kemarin sempat tidur di sana, cuman nggak ada apa-apa kan pas terakhir ini. Nah termasuk inget nggak yang waktu? Tapi gini bro, si kuda itu menurut lu pertanda apa? Gue nggak mikir ke sana sih kan. Ya, terus kenapa lu takut? Ya kan nggak mungkin ada kuda di atap. Kan kuda bisa loncat. Ya kan nggak sampai atap. Tapi kan L. Tapi gini, sebelum kita ini sebagai bridging aja gitu ya, terkait dengan hal-hal mistis gitu ya. Sebelumnya juga di episode sebelumnya kita pernah bicara tentang mistis perdukunan gitu. Nah sekarang mungkin masuk ke experience masing-masing terkait mistis yang perhantuan.
menurut kalian tuh kayak gitu-gitu tuh ada nggak sih? Dan kalian percaya nggak? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya gue kayak si Aryo tadi cerita tentang ada suara kuda. Kalau dipikir-pikir yang tidak mengalami kan, ya nggak make terus sense kenapa gitu gitu kan. suara kuda ya? Mungkin itu TV tetangga atau apa kan? Oh iya, lagi nonton Twin apa? Tapi kan di atap nggak mungkin bro. Si Aryo teh try sorangan. Mungkin itu Iya, gitu. iya, Jadi iya. kalau ngomongin mistis, yang mungkin biasanya general bisa jadi ini ya. Tiba-tiba. Oke, ada lagi nggak? Tapi gini, ingat nggak waktu terakhir kalian juga nongkrong di depan rumah gua waktu di Seta Duta, itu waktu jauh sebelum corona lah, itu sempet tuh, kan kita nongkrong di teras depan kan, nah terus di rumah kan di dalam udah nggak ada siapa-siapa waktu itu pas gua waktu itu lagi sendiri kan di rumah itu kan, terus di depan pintu gua kan pintunya ada kaca yang kotak-kotak gitu kan, di depan yang pintu masuk rumah gua itu kan. Gue ada sekelebat kayak ada orang lewat bro. Iya. Oh, dia Itu tai penunggang banget. kudanya ya? Iya. Tapi memang rumahnya Aryo yang di Seraduta, mungkin teman-teman di SMA 2 khususnya ya, teman-teman di 2005 gak akan asing lah dengan rumah Aryo yang di Seraduta karena kebetulan itu kayak rumahnya orang tuanya Aryo dan memang tidak ditinggali dan dedicated ditinggali oleh Aryo dan sendirian gitu ya. Dan kita sering melakukan hal-hal kebaikan di situ kayak sharing. Apalagi cewek-cewek gitu ya. Kita sharing-sharing Kajian kayak gitu. Nah, di rumahnya itu tuh memang settingan rumahnya kayak rumah tahun 90-an awal ya. Mungkin 90-an awal, 80-an, 90-an awal gitu kan. Memang settingannya seperti itu, layoutnya juga memang cukup menyeramkan gitu ya untuk yang anak-anak milenial sekarang dan pasti teman-teman di sini juga punya pengalaman mistis. Kayak rumah villa, Bill. Kayak rumah villa. Tapi nggak Belanda-Belanda banget gitu. kan soalnya yang Belanda mah mana kan? Iya, Aryo Nederland. Rotterdam. Iya, Aryo Nederland. Jadi Rotterdam dia dulu. Aryo Pradityo teh memang artinya elang dari timur. Timurnya Belanda, sono dikit. Susantonya apa yuk? Nama keluarga ya? Susanto kan Belgia, marga Belgia. Itu bahasa daerahnya. Aryo Pradityo Susantoso ya? Oh. Susanto tuh yang ngaran indung aing di babe aing. Oh nya. Nama keluarga berarti. Lain goblok. Mana kan nyaho ngaran indung urang teh Tuti Susilowati. Ya, ngaran babe urang Srianto disatukan. Susi jeung Srianto Susanto. Tapi mana nggak pernah nulis Susanto perasaan di Gak mau, buat apa? Tapi mungkin Babe dan Indung Maneh belajar dari lesson learn gitu sebelumnya gitu Maneh gitu ya. Anak soalnya Adi Maneh namanya lebih modern ya. Iya nggak ada. Nama Adi orang Audrey. Ada Susanto nggak ada. Cuma orang doang. Tai banget aja makanya. Protes orang itu. Kita membawa nama hoki mana yo. Iya, sampai sekarang kan hoki. Amin. Tapi ngomongin kuda ya, bisnis tentang kuda nih. Jadi gue punya cerita nih, nyokap gue tuh selalu bercerita kalau tentang mistis tuh mirip-mirip juga. Jadi di rumah nenek gue yang di Kutoarjo, mungkin teman-teman udah pada tahu. Oh iya, Nah di belakang sana. itu kan ada kebun tuh. Nyokap gue tuh waktu kecil, dia pernah maghrib main di belakang kebun itu, terus sama nenek gue disuruh masuk gitu ke rumah. Udah maghrib, ayo genduk gitu kalau bahasa Jawa. Iya sebentar, nah ternyata keburu adzan dan ternyata juga dari sisi sebelah rumah kan sekolah tuh, ada sekolah SD, dari sisi sekolah SD itu tiba-tiba ada suara kuda sama ya. Tapi nyokap gua ngelihat kereta kencana coy. Dan si kereta kencana itu terbang gitu ke atas terus hilang. Warna apa kan? Warna putih keretanya sama iya gitulah. Kudanya putih gitu, terus kereta kencana. Terus Di belakangnya ada kado-kado gitu. Tapi gue tanya sama nyokap gue, takut nggak Mam? Enggak takut sih, waktu itu masih kecil gitu, cuma takjub aja gitu. Dan ternyata kesini nenek gue cerita memang sebelah itu tuh dulu kayak bekas Keraton. kerajaan gitu, mungkin posnya lah gitu, salah satu pos kerajaannya gitu. Jadi ya ngomongin mistis. Tapi ya kita tadi bicara tentang kita tanggapan kita gitu terkait mistis itu gimana ya? Kalau misalkan dari gua sendiri, mistis itu pasti ada dan memang kan kalau misalkan kita percaya dengan agama kita kan kita harus mempercayai adanya hal gaib di luar manusia ya. Ya kalau di kita kan jin sama malaikat yang gaib gitu kan. Ya koreksi kalau salah karena saya tidak agamis. Tapi pada intinya yang ada tuh jin, setan juga ada. Nah, setan itu adalah jin. Itu yang gue mau tanya, jin sama setan tuh sama? Sama. Jin itu setan tuh sama. Jadi ada jin baik sama jin jahat itu. Jin jahat tuh setan. Sama kayak manusia, kayak orang sama mana. Oh. Jadi setan hantu segala macam. Atau kita telepon Ustaz Abdul Somad ya? Kalau bedanya jin dan jun apa? Oh.
yang Jini Jini juga beda ya. Jadi pada intinya kan gue percaya kalau misalkan ada masalah-masalah mistis gitu tuh ya hal-hal gaib yang di luar nalar tuh ada karena memang kita hidup berdampingan walaupun dimensinya berbeda tapi kita hidup berdampingan. Gua. Sorry. Bos. Pak Direktur. Bos. Minggu. Ini bisnis juga, Bro. Serem banget gua kalau. Iya, sama. Bisnis ini Sama. bukan main. Ngomong-ngomong kereta kencana ya. Waktu itu kan kita pernah ke Jogja tuh. Iya, betul. Terus kita main ke museum. Oh iya, ke kereta. museum Jogja. Museum Keraton ya. Terus kita milih tuh, masing-masing milih mau foto sama kereta yang mana. Ini Scan milih, si Aryo milih, si Kodok milih. Kodok ada nggak ya? Nggak ada. Yang di mana? Kodok kan dikeluarin. Ada juga nggak percaya nggak ada. Saya itu lihat paling besar ya. Wah ini keren gini. Paling besar. Foto dulu. Habis foto baru lihat labelnya. Kereta jenazah. Eta bener, emang saat sana tulisan eta? Tuh orang tuh maca. Biasa kan kita mah ya. Foto dulu baru baca ya. Tapi foto lu ada akhirnya gambar-gambar aneh nggak ada kah? Enggak. Cuman kereta jenazah aja kan. Kita dari dulu memang nggak bisa lihat Yang begitu. Kalau dengar mungkin pernah lah dengar. Merasakan juga ya. Tapi Sama dulu kayak gua sih. pernah ini sih ya. Dulu kan Aing tinggal di Ring Bandung. Terus Suka ngeriung gitu. terus ada ini di Bandung tuh. Atau di Bandung. Suka kan ada asisten rumah tangga dulu di rumah. Cantik. Suatu hari, Aing masih kecil Udah dia. sama asisten. Suatu hari si Eta ART yang ngilangin keperjakaan lu dulu itu ya? Goblok bener. suatu hari ini lampu ruang tamu teh mati. Oh kesempatan. Itu cerita bisnis sama cerita bokep aja. Ini cerita bisnis atau bokep ya? Ini Tapi kalau keluar Di dalam. di ladem. Orang masih kecil, Kayak kindar tuh. SD lah. Makanya di situ Masih lucunya. SD. Di situ serem. Terus ini babe orang teh mau ganti bohlam ruang tamu dicarekan ku asisten rumah tangganya. Karena Teuing Oh, mungkin dia tahu ya sih. tiba-tiba marah-marah, ngapain ganti-ganti katanya. kesurupan maksudnya. Ternyata kesurupan. Terus saat itu babeh maneh, oh iya maaf gitu masih percaya aja gitu ya. Enggak, bingung gitu. Pecat. Ayo kesurupan lah. Langsung nyari orang pinter lah. Orang bodoh. Pasti minumnya Salah anjing. Orang bodoh. Ada apa nih? Oh nggak bisa. Buat apa dicari aja. Mendadak rame lah di rumah, pokoknya semua orang ada tuh tetangga-tetangga pada datang gitu kan. Tapi ngamuk, ternyata nggak mau pergi gitu. Gara-gara ganti lampu doang. Nggak, itu kayak pancingannya lah gitu. Mungkin dia si hantunya nyaman dengan Nyaman, gelap mungkin gitu. gelap, Nyaman atau mungkin yang bikin itu lampu putus juga dia gitu mungkin ya. tapi berhasil keluar. Nah, jadi akhirnya ramai tuh dia nggak mau keluar. Udah Berhasil sama keluar. Pak Hajinya gitu, Pak Ustadznya udah datang. Di dalam. Ayo pergi aja. Nggak mau katanya. Saya nggak mau pulang sebelum jam 12 malam. Anjing, Cinderella. Si orang yang dipanggilnya berarti merasa bete ya. Bete juga nak. Kurang pinter berarti kan. Kurang jago tuh kurang ahli. Kualitas negosiasinya harus dipertanyakan kan. Kurang tinggi sekolahnya. Si pinteran si juri. Pas jam 12 pingsan si itu Lengit, orangnya. lengit asli ya. Yang mana orang yang dipanggilnya atau yang ART-nya. Orang pinternya. Terus ada kereta labu jemput di depannya sama sepatu kaca. Si pembantu rumah tangganya ya udah dia kayak pingsan gitu. Ternyata Kesempatan. padahal si jam dinding di ruang tengah teh kelebihan 10 menitan lah. kalau Jadi di jam Dicepetin. di jam tangan bebek Oh komedi. masih 12 kurang 10. yang bilang keluar jam 12 siapa? Si Si jurinya. jurinya Si yang kesurupannya. yang kesurupan, saya nggak mau pergi sebelum jam 12 malam cenah. Padahal itu 12 kurang 10 dia udah pergi gitu ya. Tapi karena jam di ruang tengah itu kelebihan 10 menit. Ini saya Kenapa nggak dicepetin sejam gitu? Iya. tahu gitu mah iya, langsung aja gitu. Coba lihat sini dulu tadi di tengah teh. Berarti secara teori yang gaib-gaib juga lihat ini ya, lihat Ya perawat. sebenarnya kan. Iya, maksudnya dia juga mungkin nggak sadar jam kan dia kan, maksudnya lihat. Ya sadar. Maksudnya dia juga sekolah tentang waktu, tentang. Nah, masalahnya babe orang nyadar gitunya. Pas dia jam 12 dia pergi, belum tahu ini belum. Oh, balik deui. Balik deui moalnya.
Makasih. Ya, tension kali kalau balik. Kalau masalah mistis yang di rumah Aryo, ini nyambung lagi ke rumah Aryo yang cerita tadi nyambung. Jadi kan gue termasuk paling sering lah nginep di rumah Aryo gitu ya. Sampai gue dikasih kunci sama si Aryo gitu ya. Pilih kunci karena itu rumahmu juga gitu. Dijual tuh kemana? Asalnya cuma Sertifikatnya atas sama duaan berarti. orang diroyakin lah. Makanya lu piara jin di sana. Langsung ke kodok, gadai kan? Sekolahin. Nah jadi mungkin gue nggak pernah cerita ke si Aryo. Jadi selama nginep YTD sampai saat ini, year to date sampai sekarang gitu ya. Jadi gue tuh baru bisa tidur tuh kalau udah di atas jam 3. Setelah ada masjid-masjid tuh ya kayak suara-suara baca-baca surat-surat gitu. Setelah itu baru gue bisa nyenyak tidur. Jadi kalau misalkan orang kan sering berdua tidur sama Mane kan. Kalau misalkan Mane kan dulu ada acara TV namanya Dunia Lain. Bil, kayak penting nonton Dunia Lain. Mas disetel oke 5 menit orang ninggalin si Aryo ke sare aing ditinggalkan sendiri nonton Dunia Lain. Pas nonton jeng nah dari situ tuh gue nggak bisa tidur sampai kan itu Dunia Lain itu mungkin acaranya jam 9 jam 10 gitu ya. Nah sampai jam 3 tuh nggak bisa tidur karena gue sering ngeliat selama jam 12 jam 1 jam 2 tuh sering ada aktivitas naik turun tangga. Terus tuh yang di taman situ ya depan. Lu nggak lihat apa? Nggak lihat. Maksudnya Nggak lihat. tahu ada Lu ngerasa kan? Tapi ngerasa ada yang naik turun tangga. perasaan lu aja kali. Emang perasaan aja kan ini kan biar seru atuh anjing. Ya tapi memang kadang mistis juga didasari sama perasaan-perasaan. Emang karena gue yakin mistis itu kan ketika ada suatu kehadiran itu kan energi ya. Energi kan kita juga pasti menerima energi gitu ya. Kita punya sinyal-sinyal yang menerima energi. Nah kalau ada energi lain ya pasti kita bisa merasakan dan itu gue yakin ada. Dan itu gue yakin itu jin sih sebenarnya. Kalau kalian gitu yang lain yang selama nginep di rumah gue pernah nggak sih ngerasain Kalau orang enggak. Gue juga nggak. Paling yang gue ngerasain tuh waktu itu pas kita tidur, terus Babe Mane datang ngeberesin botol minuman. Lebih horor anjir. Jangan-jangan bukan bapaknya Aryo. Oh iya. Jadi pas kita habis minum minuman yang ringan-ringan gitu kan, Soft drink. pas kita bangun ngeliat mata cuman ngeliat babenya si Aryo lagi ngebersihin kentring. Gak ada yang berani bangun. Karena seperti biasa Aryo kan tidur duluan ya. Oh iya, tidur Kita nggak tahu protokolnya kalau pagi-pagi akan datang babenya gitu. Sebenarnya Aryo tidur duluan biar bangun paling cepat. Tapi enggak. Jadi tadi terinterrupt karena Icar katanya pingin boker. Gimana tadi kesan boker? Enggak tadi ini ada mau buang berangkal. ada cerita mistis nggak pas boker? Ada tadi. Apa? Susah. Langsung berisik banget. Duar gitu. Ada kloternya. Habis makan apa sih kemarin boker? Orok bitu. Orbit. Memang dismennya si kodok dulu. Oh gitu. Dismen Aing sedih tapi eta cerita eta aja. Walkman. Ini keluar dari etanya, keluar dulu dari mistisnya. enggak kan ada Walkman. Ya tapi itu CD ceritanya player. sebenarnya Walkman dulu terus zaman Discman. yang pakai kan? dis, apa sih namanya Discman? Discman kan. Discman musik doang. Mereknya Orbit. Jadi nenek aing, nenek orang teh Udah pakai Discman. ente nenek orang teh operasi katarak. Ya kan? Sama si dokternya tadi dikasih si eta. Tapi karena nenek aing gak seneng dengerin musik dikasih lah ke aing ya cucunya. Terus ke barudak disirikan. Wah, Orbit. Aing tuh coba bisa diam anjing nu nenek aing. Karena soalnya merek antar berantah ya Orbit. Terus si Icat anjing, orang bitu. Oh. Bikin atuh Icat. Baby explode. Orok bitu berarti orok itu bahasa mana sih? Orok Sunda. Ya mungkin maksudnya orbit teh kan muter mengorbit gitu, Cat. Ah enggak. Orbit ya nama merek. Kan bumi datar. Nggak ada konsep orbit gitu. Enggak ada ya. Panjang. Oke, Yaudah, balik lagi oke. ke cerita bokep. Cerita bokep ini kali ya? Bokep. Terakhirnya Mirna sama pembantu. tadi. Oh iya, cerita bokep sama pembantu. Keperjakaannya hilang. Ada sih yang gitu sih. Oh enggak ada ya? Perjakaan hilang Ada, pas anjing. kesurupan lagi. Oh, udah. Bayangin deh kalau yang kesurupannya itu tehnya sebetulnya pengen sama mana? Iya. Wah, Jadi kesurupan tapi tapi nu asup lelaki gitu kan gila. Jangan disensor dah kata Aing. Jangan, biar Khusus yang ini jangan Nah, ya. biar orang-orang pada tahu. di zoom in ke Aryo. Udah pas gitu kan 3 kali diulang kayak iklan. Jangan 3 kali, sekarang mah 5 kali. 5 kali. Nanti di ending diingatkan. Tapi ini Ica lebih ceria ya dibanding tadi. Tadi agak ada yang Tadi iya ini si besi barangkalnya masih nyelip. Tadi kan makan khusus soalnya. Terus kenapa emang kalau usus?
Ya yang sakit perut aja ada masalah. Oh, gagal. Kamu makannya ini nggak higienis. Makanya. Kan barang tadi. Yang pesan usus siapa? Cat kurang-kurangin lah Cat makan usus gitu Cat. Dia bilang ditambul tadi. Oke. Tambul C. Oke balik lagi ke bokep. Katanya Jurik ya? Jurik ini. Kodok mau cerita tentang misteri. Yang tadi kan beres. Mana? Yang si Mirdal. Udah. Dia udah perjakannya udah hilang. Oh, tuh ini suara yang udah digini. Oh enggak, kalau aing enggak, kalau Enggak kalau apa ya, berarti kalau kan enggak, jangan kalau ngomong. pribadi orang. Cerita bukan cerita mistis sih. Karena si we gitu. Dulu teh ceritanya kan masih ada Ardan teh apa? Ada nightmare. Nightmare Side. Nah, pasti jam 12 siang kan siarannya. Sampai sekarang tuh masih ada gak sih? Kayaknya ada. Teuing, Deng. Nggak tahu. Ada lagi kalau Harusnya salah. ada ya, masih itu. Sempet enggak ada, cuma ada. Sampai dulu tuh kita niat ngerekam ya pakai kaset gitu kan untuk didengerin ulang. Jadi aing emang kalau tidur biasa waktu itu pas lagi enggak toyib, biasanya bisa toyib wae nya. Itu. Pas lagi nginep di anak-anak. Nah pas lagi itu nggak tahu pada sibuk si Aryo pacaran sih kan nggak ada Lu kumpul. nggak pacaran dong Dia dulu. pacaran? Ya anak-anak. Tumben. Salah ngomong. Nah jadi pulanglah hari Kamis eta, ya kan? Hari Kamis malam kan itu teh, malam Jumat kan? Kliwon nggak kliwon? Legi. Tahu pernah Pahing. Pahing. Oh, Suro. Nah, jadi sih ceritanya tuh ya, aing pulang. Tapi mana di kantor juga pakai penanggalan itu ya. Kodok besok presentasi jam apa tanggal berapa wage? Sabtu pahing ya. Kok pas besoknya kok enggak presentasi pahing kan? Enggak tahu kapan. Pohi. Soknya setelah aku cerita mistis. Lanjut lagi. Jadi pulang karena capek udah baringan jam 9 tapi sambil dengerin Ardan kan enak-enak kan lagunya ya. Ya Ardan dan lain-lain lah lagi hits banget di Bandung. Kesetelah si Ardan, aing tiduran. Bangun jam 12, kebangun pas lagi cerita eta, radio jauh posisinya. Jadi aing nutupan pakai bantal ya aing bunga denge. Terus aing teh yang supaya yang di luar kamar teh babeh atau siapa berharap bangun lewat terus masuk kamar gitu supaya aing ada temen gitu. Aing tuh berontak aing jatuhin lampu atau apa gitunya. Aing tuh tendang-tendang, yang jatuh teh naon cing? Guling. Kan pasti keras banget suarana aing mah. Jeduk anjing gagal anjing. Ya pokoknya Tapi gini, emang ceritanya tentang apa kok sampai? Aing lupa ceritanya. Aing tahu sih. Tapi serem pisan. Tapi pasti tinggal dimatiin. Nah, aing tahu ketakutan si kodok teh gini, misalnya anjing aing beranikeun lah matiin. Pas bangun mau matiin, Ya, si aing penyiar udah ngomong, posisinya "Dok, nggak usah dimatiin." Atau sudah dicabut listriknya tapi tetap ada suaranya dari radio. Dok, kenapa dimatiin? Atau dengerin aja. Pasti kata pasti. Gitu. Ternyata memang. Nanti Dijailan. Oke. Selanjutnya radio pakai baterai. Kodok akan melanjutkan ceritanya dengan bahasa Inggris. Oke. Everywhere. Holiday is everywhere. Gimana Dok? Someday. Once upon a time. Once upon a time in the midnight. of the on the Thursday pohing. Pahing. Enggak. Jadi Forget. intinya si Mindal pasti tahu lah maksud orang. Kejebak tidur udah merem tapi bisa ngedenger karena kebangun tapi posisi lagi ya? merem. Enggak bukan apa merem tapi posisi radio jauh. Nah, Jadi aing pasti untuk- tahu tuh maksudnya naon aing kebeluk gitu. Bukan mending ngerti yang Sejauh lain apa itu sih 2 kilo gitu maksudnya? Dan no lain barodo. Ini di mana ceritanya? Ini di mana kejadian? Di rumah aing tanya. Di rumah? Di mana kejadiannya? Bodoh kan? Di rumah aing. Saya pernah ke rumah kodok kan? Udah. Dengan kamar yang besar aja. Kamar juga sepetak Iya. meja gitu. tapi karena takut ya, si radio teh kan jauh Jauh posisi. dari mana dok? 2 lantai. Ya, juga maksudnya nyampe. dari bukan di Males jajaran lah, lu kepala. males lah. Tapi kayak gini nih, ini. Lu harus berdiri, lu harus dia melangkah Harus gitu. berdiri dulu. Gua pinter kan, Untuk gua pinter. matiin teh, sih kan namanya. Oh emang jauh ya? Jauh. Oh, Kok pinter gak? Si Icat emang paling bodoh. Terus gitu. Ya. Nah. Jadi kejebak dal aing cerita ke mana we?
Nges nulai di paru mana? Jadi kejebak, merem, tapi bisa ngedengar karena kebangun. Lu ngerti Bil? Gimana sih? Ya. Enggak, orang nggak ngerti. Nah, posisinya lagi serem pisan, aing lupa cerita apa, pasti hantu atuh net enggak mungkin. Kan one point a time in the Mainland. Tapi sampai jam 12 siang kan. Kalau jam 12 siang apa kan nasi padang aing. Dok, ini kan harusnya cerita serem. Kok Nggak, soalnya gini, Chat. anjing. Kalau Aing kita nggak nonton ngelawak. bioskop ya, kita kan bisa nutup mata walaupun ada suara-suara Ini ini. kan kita tutup telinga. Nah, susah kan? Mungkin waktu itu kondisinya si Gue sih kodok. di bioskop kalau takut gue tutup telinga dulu baru tutup mata terakhir. Iya. Enggak, ini yang ceritain makanya. Gue tinggal teriak-teriak aja. Akhirnya teh aing gitu. Karena aing gini nutup tetap kedenger suara keras kan dari musik kan. Awalnya aing tidur teh dengerin musik kan. Jadi anjir musik kedengeran dari akhirnya aing tutup terus aing gituan supaya balik lagi ke sini Sampai kan. subuh. Tapi karena Keredam. itu teh masih jam 12 lebih dikit, sedangkan si Adan itu sampai jam 1 baru selesai, setengah 2 baru selesai kalau nggak salah 1,5 jam kan. Jadi yang berusaha gimana caranya supaya ada yang kamar ditutup lagi pintu teh. Udah abis Banyak tisu. abis ngapain? Sholat. Baca Quran. Hah? Saking luasnya kamar si kodok pintunya 2 nggak buka. Jadi satu-satunya cara mengalihkan perhatian. Kan mana bank data ya di komputer mana ya? Jadi satu-satunya cara mengalihkan perhatian ada yang aing jatuhin apa itu baiklah gelas pecah cempreng. Jadi ada yang datang. Oh. Mau ada ya, mau si adik atau bokap nyokap gitu ya. Atau si hantunya itu ya. My father, my mother. Nah, Nah, ternyata nggak ada barang yang bisa aing sempit lah pikiran aing. mana jatuhin diri? Jatuhin diri kan cuma dem. Lini. Nah, terus Gempanya akhirnya aing Ini tuh berontak. Berontak tuh ngapain? Berontak aing jatuhin apa we yang ada di kaki cat. Ngerti enggak? Karena aing merem aing enggak berani buka mata. Aing takutnya buka mata ada. Gelap kamarnya. Gelap lagi mati. Oh iya susah sih kalau Nah kan aing itu tahunya yang jatuh ceprek. Hanya ada yang jatuh selimut. Kencang banget aing mana ya? Terus ke kedua guling. Aing enggak berani. Akhirnya ya udah aing tutup. Bener kata si Ken soalnya takutnya aing beraniin bangun, listrik dicabut, radio tetap nyala. Kan enggak lucu. Mimpi ya tuh. Mimpi. Aing lari keluar pas aing buka pintu di hutan lagi. Enggak eta. Tapi kenapa mana mikir gitu? Apa emang di rumah Tapi aing ketakutan banyak cerita-cerita waktu itu aing ketakutan sebelumnya? soalnya si Ardan itu kan tiap minggu continue didengerin. Terus emang setiap yang paling menakutkan cerita-cerita di Ardan karena backsoundnya juga serem pisan gitu. Iya sih. Tiba-tiba. Tapi Ardan aing memang nggak pernah dengerin live aing kalau sendiri mah dulu. Ya gue juga selalu rekaman. Ya kan soalnya si Ardan udah bilang jangan dengar sendirian. Don't hear lonely. Lonely. Once upon a time in the midnight in the jungle. On the Thursday lagi. Tapi kalau memang ngomongin horor ya, jadi kalau banyak orang yang cerita ngedenger suara aneh-aneh aja udah anjing ini itu ini. Ya mungkin gue juga pernah ngedenger suara aneh, cuma karena nggak mikirnya ke sana, jadi nggak mistis. Itu gitu. juga akhirnya sejam dimakan ditelan pahit-pahit gelo tuh. Sampai si ceritanya selesai, aing tetap nggak bisa tidur, tetap aing tutup gini. Kenapa nggak ya udah bangun aja gitu? Nggak Last berani, effort Bil. mana Nggak gitu berani. bangun. Nggak berani. Soalnya di luar ruangan, di luar kamar itu kan tahu rumah orang. Di luar ruangan juga gelap, semua udah tertidur Tapi kan. ada yang pernah bilang juga karena kalau mana merasakan sesuatu terus sampai nggak bisa gerak untuk mengatasi itu berarti bener-bener lagi ditahan. Iya, aing ketakutan waktu itu. Erep-erep sih kalau di Aing dunia ketakutan. medis tuh ketika Enggak beda. Kalau urep tuh kan kayak yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ketindih. Ya karena kalau itu bukan erep-erep, Bukan. aing sadar full. Kalau erep-erep biasanya aing nggak akan lawan, tidurin aja. jadi saat itu tuh kamu sadar, mana sadar ya? Sadar cuma aing nggak berani buka mata. Tapi mana seluruh hidup mana erep-erep gitu. Ya pokoknya sampai setengah 2 si Ardan selesai teh aing tetap terjaga gelo itu. Terus ada cerita mistis? Enggak ada. Enggak sih. Karena emang nggak dikasih bisa untuk ngelihat dal. Mau dikasih bisa. Tapi katanya bener gak sih kalau kita telanjang itu tuh bisa ngelihat full telanjang gitu. Yang kedua ini Nggak ada yang mau lihat. bukan yang katanya bener mah, yang katanya bener mah cukur alis bisa ngelihat. Dong mau nggak? Cobain lah. Cobain. Mana tapi Cobain mas isolasi mas.
Koreksi kita gini. Iya ada. Pakai lagi. Satu doang ya, hantunya setengah. Aku potong setengah. Lo lagi kan dikirakan ya. Pasti buka setik, anjing muncul. Ya pakai deh. Hilang lagi. Bisa sih ya, mana crack the system ya. Oh, ketawa aing enggak akan lagi dengerin Ardan semenjak kita. Oh, gitu. Sieun. Kecuali bareng-bareng barudak. Bareng-bareng teman-teman. Tapi banyak yang mau dengerin bareng maneh enggak. Ya kan dulu mah Toyib everyday. Dengerin bersama teman juga tidak tenang. Membantu juga ya. Gesok geroblok masalahnya teh jahil teh gening lagi dengerin tiba-tiba gitu. Wah, ditoel ya. Ditowel dari belakang ya. By the way, lu masih inget gak sih? Gue gak inget tuh, gue lupa tuh. Lu masih inget gak sih? Gue gak inget. Gue ingat. Gue tuh lupa ya waktu itu kejadiannya di mana, tapi kita tuh nginep bareng, akhirnya kita tidurnya tuh semua pakai sarden. Oh, di Jogja, Bro. Itu mah sering banget, yo. Di Gunung Kidul. Gunung Kidul kan kita nginep. Oh iya. Yang kita akhirnya semuanya pakai kayak sarden karena kita takut, padahal itu kotesnya Di kaleng semua ya. Dikasih expired date-nya gini. Di kaleng terus ditenggelan. Kalau nggak salah Zikri kan yang waktu itu. Ah, Gunung Kidul. Iya. Jadi kita Karena ini bro, kalau ceritanya di Gunung gini. Kidul tuh Pantai Selatan bro. Iya, Pantai Selatan. Iya, Jadi Pantai kita berwisata lah ke Pantai Selatan, ke Gunung Kidul. Kan banyak tuh pantainya. Nah, terus kita dapat deal yang bagus lah di salah satu cottage gitu, resort. Murah lagi ya. Murah tapi udah kamarnya 2, terus di atas ada kayak mezaninnya 1. Udah keren banget lah gitu. Datanglah malam nih. Si Jikri mau sholat. Iya. Sajadahnya disumputin. Sama siapa? Sarungnya. Nggak tahu, hilang tiba-tiba nggak ada. Itu sarung Kodok yang ada di kontes itu atau dia bawa sarung sendiri? Bawa sarung sendiri. Jadi kan Terus dia, kalian bawa sarung sama dia sejadah bongkar dari tas nih, udah taruh di kasur kan, biasanya sejadah sama sarung gitu. Terus dia wudhu, pas balik lagi nggak ada. Aing nyaho anjing kita sa. Si Zikri nyumputin aja dirinya sendiri aja. Iya supaya bikin Kenapa gaduh. gitu? Terus akhirnya dari situ Disumputin jurik maksudnya. jika nama jurik juga, kita. juga. Nah malam itu akhirnya kita tidurnya ngampar di si Iya. Ya ingat ya. mezanin itu semua nggak ada yang di Padahal kamar. kita kan di bawahnya ada kamarnya banyak. Padahal di kan? kamar ada banyak 3 di kamar, bawah. salah kan. Cuma sampai kita takut gara-gara ceritanya Zikri gitu kan. Akhirnya kita tidur kayak Enggak, tapi pindah. nggak ngobrolin ya itu yuk. Iya, tapi waktu itu paginya, Bro. Nggak ngobrolin tapi semua mendadak sepakat untuk tidur bareng-bareng. Iya. Ya. Lain lagi nya kudu nanya. Begitu sarung sama sejadah disumputin ya udah akhirnya kita sepakat ya kita sholat berjamaah ya Pak, ayo kita tidur. Atau pakai celana panjang, siapa yang bawa celana panjang selesai. akhirnya kita sepakat tidurnya bareng. Solusi agamis dari barudak. Kita ngerti. Harusnya teh teman-teman kayaknya ini ada masalah di kotanya gitu. Sarung sama sejadah hilang. Ayo kita sholat berjamaah, wae. Ayo kita tidur bareng sarden. Solusi Islam. Teman-teman ayo kumpul dulu gitu ya ini Iya. sejadah hilang ini ada yang nyumputin nggak ada ternyata mungkin ini udah kita sholat bareng. Satu suro. Pahing. Iya, Ya tapi kalau misalkan ngeri daerah situ teh ngeri pisannya Iya, istilahnya. Kalau dari kalian semua merasakan hal itu memang bener ada energi itu kayaknya. Ya terus ini kan yang kita salah jalur dari Jogja mau ke Oh iya. Anjing, itu kan kita lewatin gunung ya. Oh, Padahal iya. kan lu di depan kan jadi Iya, di depan. Jadi waktu itu kita mau pulang nih dari Jogja ke Bandung. Terus karena ngikutin maps, jadi salah jalan kita jadi lewat jalan kecil. Jadi lewat gunung. Nanjak gunung. Oh, pokoknya sampai itu tuh malam Idul Adha, tapi jalanan sepi gitu. Iya, iya. Sesepi itu lingkungannya gitu. Dan aing yakin itu di dalam mobil masing-masing memikirkan dirinya sendiri ya. Di belakang ada. Lo itu mah dok. Di belakang ada ini ya. Pada diem aja kan terus ada yang lihat ke belakang sih Cahaya kerzikir. Tapi emang parah suasananya tuh kayak di film apa namanya film setan beneran. Iya. Berkabut ya, terus jalan menanjak jalannya tuh kurang bagus lah. dusun-dusun gitu tuh. Ada dusun apa, pelang-pelangnya tuh kayu-kayu gitu serem banget. Terus tuh nggak ada yang lewat. Terus tuh kayak kenapa sih? Akhirnya kita ini sepakat kan, oke, udah di sini ngerokok, jangan buang puntung di luar ya, kita respect aja sama. Anjing Oh, berarti siap. selama ini lu bawa puntung di luar? Enggak. Ini bro. waktu itu belum ada isu environment. Jadi akhirnya kita ya udah ngerokok aja, siapin inilah aku dari Aqua gitu kan, Asbak. asbak. Terus ngerokok. Aing teh bari ngobrol sama si Aleng ya, yang nyetir gitu. Sekarang nyetir. Itu ada bolong tek jatuh. Cing, aing cicing eta mah teh cerita ke siapa-siapa aja.
Jatuh. Jadi si asapnya keluar ya, kaca dibuka dikit aja gini. Gini cat. Orang nongkrongin di luar gitu si baranya teh. Udah bolong teh Jatuh. Kok dia jatuh keluar. Kan udah janjian. Jadi mana takut gitu ya? Karena kalian sudah bersumpah untuk tidak membuang. Melakukan kesalahan. Dia yang gicing. Oh, buang sampah sembarangan maksudnya. Walat takutnya. Mungkin dia masih maklum karena nggak sengaja gitu. Iya. Tapi dari tadi si Icat diam aja, mana Masih lagi ada mikir nggak ya? untungnya? Sisa banyak untungnya. Masih banyak. Lumayan. Ya ini ya pay tribute gitu ya. Tapi terbalik sih ya, kalau mana pernah tahu kan tanjangan MN Subang, tanggung Itu harus buang. justru harus buang rokok ya. Tapi bukan rokok yang udah disundut. yang baru. Oh, yang baru, yang baru. Kalau mana buang yang udah disundut, udah kemana? Rokok nu anyar mana? Nu panjang mana? Bawa naik kuda. Sampai Traduta. Sok we diheureukeun. Sekarang kita berani lihat malam tidur kayak gini tuh. Selanjutnya Maraneh ka Setraduta sok. Tapi di Seraduta itu parah sih. Mungkin itu dasar mana sering ganti-ganti layout ya. Yang hari ini posisi posisi kasur gini. Posisi reggae. Siang hari Jamaica. gini. Iya, mungkin itu salah satu kali. Emang kalau dulu maksudnya selain mana nggak ada ya maksudnya. Dok mana tanggapan aja. Si Icat mana ada nggak? Di mondok di mana? Cara ya? Ya enggak dimanapun lah hidup lu gitu. Nggak ada gitu. maksudnya. Mana kan jaga warna. Aing nggak percaya, tapi Aing takut. Hah? Gimana sih? Karena ini kan Nggak sih? karena Aing pop teh- culture kan, mana nonton Iya, film iya, horor betul, gitu kan. Kalau betul. ngelihat bukti-bukti penampakan gitu, tapi kan nggak Cerita-cerita pernah gitu ya, nggak pernah dibuktikan secara benar bahwa itu ada apa enggak gitu. Tapi takut dari dulu Aing nggak berani gitu kalau ke tempat gelap. Jadi memang mana dasarnya borangan tapi tidak percaya. Tapi nggak percaya dan nggak pernah dijelaskan dengan benar kan kayak video misalnya. Mana tapi pernah bertemu juga nggak pernah. Nggak pernah ketemu. Paling cuma memikirkan aja. Dulu takut ada yang waktu ke Pangandaran, ada nggak? Oh nggak ada yang ikut waktu ke Pangandaran ya. Nah, gimana tuh? Pangandaran kelas 3 SMA kalau nggak salah itu pulang sekolah, anak-anak mau ke Pangandaran, Aing mau Pulang pulang. sekolah ke Pangandaran ya. Anjing, nakal juga ya. Sekolah lu di Pangandaran sana ya. Lumayan. Jadi pulang sekolah mau pulang ke rumah tiba-tiba anak-anak mau ke Pangandaran 2 mobil, si Ido dan lain-lain. Aing diajak lah pakai seragam. Oh giliran ke Pangandaran pakai seragam. Sekolah pakai kaos. Tapi ganti SMA 2 Pangandaran gitu. Kan nggak ada lokasi. Lokasinya gede di sini. Terus. Nah, terus di Pangandaran kita seneng-seneng lah. Makan satu tumbuhan yang Oh, yang dilarang. James. yang bukan dilarang sih. Yang tumbuh di tai kan. Yang Iyalah, jadi makan satu tumbuhan yang tumbuh di tempat yang nggak semestinya kita makan gitu ya. Makan dan itu baru pertama kali kita makan tuh. Anak-anak hari siang-siang tuh pada ke pantai kan. Aing sama si Ido jam 3 siang kan, makan aja. 3 sore. Jam 3 sore makan. Jadi Jadi aja tiba-tiba jadi. Nah pas malam kita kan udah ngetes duaan, ajak yang lain makan tumbuhan ini nih kayaknya enak, makan aja. Makan kacau tuh semua. Halusinasi semuanya satu hotel, Satu rombongan itu satu rombongan semua. 8 orang 2 mobil kan halusinasi. Terus ada yang bawa minuman, si Emon, ada nama teman kita Emon ulang tahun kan. Buka yuk, buka botol. Kemon jadi. Kan engke itu bahasa Sunda kan. Nanti aja karena udah pada parah kan. Engkemon. Kemon bukan. Jadi posisi lu udah makan si tumbuhan ajaib itu ditambah Plus dengan tambah alkohol. Oke. Padahal nggak boleh loh, angkatan laut sama angkatan darat tuh nggak boleh disatuin. Nggak boleh. Bener teori gitu deh. Teorinya gitu. Udah gitu udah pada parah nih ke pantai lah kita kan malam-malam jam 12 tuh kan. Kalau di pantai suka ada warung-warung gitu kan. Gitu kan. Tapi udah tutup warungnya kan. Jadi lu duduk-duduk dan Duduk di situ ngobrol-ngobrol gitu. Itu parah banget ngomongnya sompral minta ampun. Ada yang kentut kan. Awas kentut, enggak boleh di sini, enggak boleh kentut. Emang enggak suka kentut ya? Hantu di sini. Satu ya udah mulai parah nih ya. Ditambah strike one. Yang kedua, kita kan lihat ke pantai nih. Tiba-tiba di pantai itu ada kayak istana. Oh, tapi halusinasi kan sebenarnya. mungkin lah ya, mungkin halusinasi mungkin bukan. Terus siapa ada teman yang bilang, ada istana di pantai, di laut. Pas lihat bener ada. Oh, jadi di antara kalian semua melihat hal yang sama. Melihat sama, ternyata apa coba? Apa? Kapal perang. Karam, Ada kapal yang lagi singgah di situ. Jadi tapi kalau dari pantai kesannya tuh kayak istana Nyiro Kidul. Ada yang itu istana Nyiro Kidul. Samperin, wah. Lagi ke Kita sowan dulu. Samper. parah, kira parno lah di situ ya. Ada yang kencing sembarangan, parah itu mah asli.
Balik aja ke hotel kan. Di hotel semakin parah nih keadaannya. Ada yang berantem tiba-tiba karena udah parah banget nih keadaannya, semua udah kacau. Berantem beneran nih ya? Ya maksudnya nggak enak lah, keadaannya nggak enak. Tiba-tiba jam 2 malam kita memutuskan untuk pulang dalam keadaan kacau. Belum sadar. Jam 2? Jam 2 malam beda Saha sih nunggu teman? Kurang si Ido, adalah beberapa lah. Mana Maksudnya si Ido? bukan berantem tapi Beda argumen nggak enak aja Udah kenceng aja gitu kayak aura. masalah TV aja jadi masalah. Jadi Soalnya di sana tuh mabok murah sih jadi. si Mushroom ini kan parah soalnya, maksudnya kita baru pertama kali nyobain itu tahun 2005. Oh, the first ya. Pertama kali dan belum ada yang nyoba. Kayak masalah TV aja jadi masalah. TV ini kan cuma ada 2 stasiun TV nih, Trans sama Indosiar nih. Pertama Trans, masih inget Jackie Chan filmnya. Nggak rame Jackie Chan, pindah ke Trans. Di Trans itu acara musik dangdut, nggak rame. Pindah ke Indosiar. Indosiar dangdut, si Trans Jackie Chan kan. Jackie Chan dulu nggak rame, pindah ke Indosiar dangdut, nggak rame, satu lagi pindah lagi. Nah ini rame. Padahal itu kan acara yang sebelumnya. Kacau lah. Terus apa? Horden tuh kan kena angin. Tuh semua itu kayak bernapas. Gordin itu kayak bernapas. Semua percaya, semua bernapas. Jadi bernapas. Halu. Udah halu parah. Akhirnya memutuskan pulang. Terus Yang bawa mobil ada satu teman kita yang nggak makan nggak minum, dia kan sadar tuh. Nah satu mobil lagi Aing sama si Ido. yang nyetir Ido pertama yang nyetir, Aing nyetir katanya. Oke, yang lain tidur nih, si Ido bawa sendiri sampai sekitar 5 kilo. Tiba-tiba dia berhenti di pinggir jalan. Yang satu kan udah ngebut tuh. Iya. Terus pindah ke belakang tidur di bagasi. Hah? Iya. Si Ido. Si Ido. Mobilnya apa, sedan atau? Jazz, mobil Jazz. Oh, Jazz. Dalam tuh ada 5 orang. Si Ido tuh tiba-tiba berhenti, buka pintunya juga nggak ditutup. Tiba-tiba buka bagasi Jazz, tau kan? Enggak, tapi posisi si Ido turun tuh memang lagi ketawa-ketawa di mobil atau apa? Enggak, diem aja. Tiba-tiba nggak tahu kenapa, kayaknya udah capek atau pusing, nggak kuat. Gue nggak kuat, udah tanpa konfirmasi siapa yang bawa, buka pintu mobil, buka bagasi. Kamu tahu kan mobil Jazz si bagasinya gimana? Tidur masuk ngerongkok gitu. Terus itu Anjir. nah di posisi itu tuh nggak ada yang bisa mobil selain Aing sama si Ido. Nah. Terpaksa dong, nggak bisa. Ada sekitar Aing lah bawa mobil di situ kan. Itu keadaan gelap gulita ya. Semua dalam keadaan nggak sadar. Bawa mobil pelan banget. Tiba-tiba melewati satu rel kereta. Nah. Oh ini rel kereta yang kemarin kita lewatin. Jalan lagi, sepi banget di jalan. Iya udah tengah malam. Tengah malam jam 3 kan. Tiba-tiba melewati rel kereta kedua. Kok melewati rel kereta yang sama ya? Balik lagi. Nanya dong ke si Ingga. Enggak, kita lewatin berapa rel kereta waktu pergi? 2 kali, Chat. Oh, ini yang kedua dong. Dapat lagi rel kereta yang ketiga. Udah mulai merinding, itu udah pada diem situasinya. Terus si Vita dengan, kan yang lain pada tidur nih. Si Vita dengan kesadarannya dia bilang dia di situ image-nya sebagai kebapaan lah. Dan memang dia sadar saat itu. Enggak juga. Tapi dia image-nya udah tenang kayak gitu kan. Karena yang lain tidur, kita ngobrol Chat sih. Kita ngobrol tentang hantu di rumahnya. Ngobrol ya kan. Iya. Lagi keadaan kayak gitu terus ngobrol tentang kemarin ada penampakan di rumahnya kan, goblok. Anjing kata Aing ngapain kita. Tapi daripada Aing bilang enggak terus dia tidur bahaya. Itu masih di bawah pengaruh tuh kalian? Masih ya? parah, masih bebayang. Di jalan tuh ngelihat truk terbang dong. Jadi emang udah nggak tahu Halu tuh, aja, udah nggak tahu halu bener parah, apa. udah pocong tuh ngelewat. Untung nggak kecelakaan bro. Parah itu Iya. ngelewat. Terus ngelewatin rel kereta keempat sehingga tiba-tiba dengan cengkeramannya dia kan di tengah nih. Ya kan? Tengah belakang. Di kanan supir, Oh, iya. si Ingga di tengah dengan badannya, si Vita di kiri, di kursi istri kan. Gitu. Set. Dicengkeram. Anjing, kenapa enggak? Ada jembatan. Ya terus. Baik. Hati-hati kan klakson. Oke, klakson. Oh, mau ngasih tahu klakson. 5 menit kemudian gini lagi dong. Dah, kenapa ada lubang? Aing berhenti dong. Cicit. Lubangnya segede gini. Asli. Pocong sih enggak. Udah parah itu, halu parah. Melewatilah rel kereta kelima. Nah. Itu udah mulai parno. Aing udah pas kereta kelima, rel kereta udah, wah ini mah nggak bener kan, suka ada cerita yang diputerin gitu. Iya. Saat itu belum ada Google Maps ya? Belum ada sama sekali 2005 kan. Udah berhenti di situ, berhenti langsung. Yang lain tidur, tinggal si Vita, Ingga sama Aing. Ini mau diapain nih? Mobil yang lain kemana? Yang satu kan yang bawa si Tio nggak makan apa-apa, sadar. Jadi ngebut. Oh Ninggalin. Belum ada HP saling nelfon, mana di mana gitu? Enggak. Nggak ada, nggak tahu, nggak ada aja pokoknya lah. Di telepon nggak diangkat. Kan yang di satu juga pada mabok. Iya. Berhenti aja di sebelum kereta kelima tuh berhenti. Nggak gimana gak? Nggak. Aing yakin kita melewati hanya 2 rel kereta waktu pergi ke sini kemarin. Sekarang 5, udah nggak mungkin lah. Berhenti 5 menit.
berdoa kalau nggak salah di situ ada doa-doa lah. Mana berdoa tuh? Iya berdoa baca-bacaan sebentar baca-baca atau gimana tuh. Udah kita lewatin lagi aja dan nggak mungkin mundur kan, kalau mundur tambah kacau nanti takutnya. Lewatin tiba-tiba ada orang, ada jembatan tuh ada orang nih lewat nih. Di kejauhan kan, mau nanya dong. Si orang lewat jadi berlawanan arah gitu loh. Pas mau deket aing buka kaca, buset itu kayak joget orangnya. Hah? Jadi kayak nggak ada tulang kakinya. Tutup kaca lagi dong. Tahu nggak kenapa? Ternyata dia dari hutan masuk ke jalan, cuman meperin tanah lihat tuh. Jadi merem. Iya. Jadi pas begitu buka kaca dia tiba-tiba gitu tuh. Kayak ngeliat dari spion ternyata dia lepas sendalnya gitu-gitu. Oh iya. Anjing, PR nggak jadi nanya dong ya. Kacau aja. Lagi tiktokan. Ada jembatan lagi kan? Ada orang lagi. Nih, ini harus ditanya nih, nggak mungkin ada jurik juga. Tiba-tiba badannya setengah. Hah? Enggak, badannya setengah sih, enggak, iya setengah. Tahu nggak kenapa? Jadi ada jembatan, si orang tuh berdiri di antara jembatan sama bawahnya. Si tengahnya tuh ketutup jembatan. Ketutup. Jadi setengah digas. Digas sama aing. Digas lagi. Ternyata pada lihat orangnya setengah doang. Jadi ketutupan udah tempat tembok, badannya sebenarnya jadi bawah temboknya tuh cuma setengah gitu. Jalan lagi sampai ketemu itu ada truk ya. Ada yang truk 2 kali ngelewat ke atas tuh. Pocong segala udah parah itu. Pocong lihat. Ya ada, tapi nggak tahu benar atau enggak Oh akhirnya. iya. Tapi kayak ada penampakan seperti itu tuh ada gitu ya. Tidur di bagasi Sampai ke Bandung. sampai Bandung. Sampai akhirnya kita jam 2 dari Pangandaran sampai Bandung jam 11 gitu. 11 siang. 11 siang sampai jam 1 gitu. Kondisi udah sadar ya? Nah, sadar tuh di jam 6 sore, di jam 6 pagi udah mulai sadar. Tapi ya gitu doang, maksudnya nggak pernah real kejadian itu bener. Mungkin itu sebenarnya bener sih. Tapi halu aja kali itu mah ya. Masih abu-abu jadinya kan. Antara emang ada atau mana yang memang halusinasi Oh iya, gitu. dan gua tuh salah satu tipe orang kayak si Icat mungkin ya, dan memang nggak ditemuin gitu ya, bisa ngerasain tapi nggak bisa ngelihat gitu ya. Nah, gua waktu itu pernah pulang dari kantor sekitar jam nggak terlalu malam sebenarnya, jam 9 lah, setengah 10 ya. Dan gua tuh dulu waktu pas Telkom lagi ngebangun, nah di belakangnya itu kan ada gedung gitu. Nah, gua karyawan-karyawan itu parkir di namanya itu ada Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala itu yang dulunya adalah rumah tempat meninggalnya almarhum Soekarno. Rumah pegangsaan ya kalau nggak salah. Nah, itu rumahnya di situ. Nah, dan saat itu tuh saat ini museum itu tuh ini dipakai buat ini benda-benda perang, peninggalan perang, ada kayak ambulans perang, terus tank-tank perang dan lain sebagainya banyak gitu ya. Nah, saat itu kondisi gua harus ngambil mobil kan, memang mau pulang. Nah, pas mau pulang kan jalan Gatsu tuh rame aja gitu, jam 9 rame. Nah, pas masuk ke lebih dalam lagi itu suasana udah kayak sepi banget, kayak bener-bener di hutan, sepi banget gitu kan. Nah, pas gua jalan, gua perasaan udah nggak enak nih. Pas gua udah jalan gitu, nah ada ambulan yang dipajang, ambulan tua gitu yang dipajang. Ini mah bener, gua ngerasain bener-bener kayak ada energi dan memang ada suara. Ini si ambulan tuh belakangnya ada gembok, itu ada yang kayak ngekotrek-kotrek, kayak gitu-gitu. Si gemboknya digerak-gerak, anjir, menurut gua situ kan gua masih ya udah mungkin apa gitu ya. Mungkin angin. Mungkin angin, lebih cepat lagi jalan. Nah, mobil gua sialnya gua parkir paling belakang, yang memang di situ tuh tempat yang lebih serem juga. Yang tank sebelah sana parkirnya ya, dan gua nggak ngelewatin tank. Katanya di tank juga lebih parah juga, cuman gua muter yang lebih agak nggak terlalu parah. Tapi akhirnya pas gua mau ambil mobil, di atas itu ada gedung kan itu kan. Ada gedung, ada balkon. Ada balkon? Balkon emang apa sih? Ada pohon-pohon. Balkon? Kepala. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih teman-teman sudah menambah pekerjaan saya. Kota anjing kepala. Lagi. Lanjut gak nih anjing? Tadi Apa? Falcom. Oh, ini di balkon anjing. Elak. Balkon anjing. Edang dipotong. Terus. Nah, si pohon-pohon yang dipajang itu kan ada sekitar 3 atau sampai 5 pohon ya. Dan yang gerak cuma 1. Pohonnya gerak gitu? Pohonnya gerak. Jadi ini Angin. kalau angin semuanya gerak. Apa dahannya berat? Tupai, busang. Bukan. Gerak gimana maksudnya? Tikus? Gerak itu gimana? Gerak gitu dan Ada yang goyangin gitu ada kan? yang goyangin dan pohon-pohon yang lain gak gerak. Nah, di situ gua ngerasa bahwa ini ada sesuatu yang salah gitu ya.
Saat itu pas sudah ada gerak itu bener. Kalau misalkan si Aryo itu ada suara kayak kuda, kalau ini suara kayak mirip-mirip kuda, cuman gua nggak bisa ngedefine itu kuda keledai. ya. Nah mungkin kayak itu karena suaranya tuh kayak gitu. Bodoh pas itu. Gak bisa niruin. Gampang ngeluarinnya. Jadi suaranya mirip-mirip gitu. Mirip kuda. Katanya masih dengan suara-suara yang ngik-ngik dan melengking itu tuh namanya kuntar. Kuntar tuh kuntilanak. Kuntilanak ya. Nah saat itu, nah pas itu gerak kan gue langsung set gitu ngelihat kan, anjir, yang gerak cuma satu pohon nih kan. Nah dari situ gue langsung bener-bener langsung kayak gimana sih, kayak orang ketakutan tuh langsung whirr gitu ya, seng gitu ya. Merinding. Merindingnya tuh Goosebump. Nah goosebump dengan tiba-tiba goosebump seluruh badan gitu ya. Nah dari situ gue pas buka mobil set, gue pinginnya tuh langsung nyalain dan langsung gas, kunci masih di setir masih dikunci stang. Anjing PR lagi. Kunci Gua setir. mau ngorek-ngorek lagi kunci di tas kan, lama lagi kan. Akhirnya itu gue majuin mobil dengan posisi setir masih dikunci stang. Ya itu sama kayak aing yang terperangkap dalam nightmare Itu kan kondisinya agak lurus, Cad. Pas gua parkir tuh paralel. Ketika pas udah itu belokin dikit masih bisa. Masih bisa digas. Dan itu gua langsung nyalain mobil, langsung majuin. Pintu aja masih belum ditutup, masih yang gak cekrek sempurna, masuk ke sempurna gitu. Anjing. Masih nggak ada orang lain di situ Bil. Gak ada, sepipisan parah anjing. Security Gak ada. Mana sendiri posisi? Sendiri. Ngapain sendiri ke situ? Museum sendiri. Kan ngambil mobil. Oh ngambil parkir. mobil. Parkirnya di situ, ngambil mobil. Nah dari situ ya itu perasaan-perasaan memang bener sih, memang ada kayak gitu. Dan beberapa yang gue alami itu ya janggal, pohon bergerak sendiri, terus ada yang bunyi-bunyiin itu. Dan konon memang di situ, karena gini ya, kalau kita percaya nggak percaya, kalau ada benda histori gitu ya, kan dulu pernah ada energi-energi sebelumnya ya, apalagi kalau kendaraan perang, banyak orang dia membunuh orang atau banyak orang yang mati di kendaraan itu banyak ledakan energi, bisa diulang, ledakan energi tiba-tiba. Nah dari situ tuh itu orbit, jadi ada yang bitu tiba-tiba gitu. Nah dari situ tuh alam tuh akan merekam itu. Ledakan energi bro. Oke. Merekam. Ada memory cardnya berapa gitu? Terus kemarin juga aing di. Ini nih Ini pernah ya satu hari. aing di jadi aing. Gantian atuh. Oh iya. Jadi masih di Bandung. belum. Masih di Gak ada Bandung. cerita-cerita di balkon deh. Terus ini ada kerjaan lah video. Jadi kan sewa alat biasanya kan. Nah tempat penyewaannya tuh di gang, di Dago, tapi masuk gang. Nah waktu itu memang kerjaannya ini beresnya mau subuh gitulah, jam 2:30 gitu. Tapi nggak apa-apa katanya, balikin aja lah, nggak usah nunggu pagi kata yang punya rental tuh. Aing balikin lah akhirnya masuk gang. Karena mobil di depan kan udah gitu, harus dibawa ke dalamnya jalan. Aing sendiri waktu itu karena udah pada pulang sendiri. Terus di depan ada mukena aja. Mukena berjalan. Tapi nggak kena ya kan? Mau kena dong. Hampir lah, nyaris lah ya nyaris. Mau kena Tapi ente Keserempet lah ya. Bete. Parah. Ada di skrip bukan bete sih. Oh ya, kita udah berjanji nggak boleh diambil hati ya. Gak boleh. Pelah aja. Falcon. Oke. Terus, nah si ibu ini tuh jalan pas pisan ukurannya sama ukuran gang. Jadi nanti gue ngikutin dia. Ibu-ibu kan berarti? Ibu-ibu. Bukan mau kena jalan sendiri kan? Karena lu nggak tahu juga itu. Nggak tahu. Bisa tahu Nggak, bapak bapak. ada kakinya kan? Berarti lebar banget ibu-ibunya ya? Gelap kan? Oh jadi kelihatan mukananya doang, glow in the dark ya. Mana udah nyalain stand belum ke kanan? Akhirnya di belakang, nanti karena bawa barang kan mau cepet gitu ya. Gangnya pas. Pas. Dengan Ngepas dengan si mana tipis lah gitu, orang mau bisa nyusul gitu. tapi Itu- mana masuk? Masuk. Iya nih. Terus. Jam berapa itu tuh jam? Udah mau jam 3 lah gitu. Oh subuh. Anjing, emang makan hati anjing cerita di sini. Terus teu kudu cerita cicing pareuman kieu we. Terus kumaha? Terus. Kieu we. Si kena itu gimana jadi? Kiewe. Terus. Kieu. Kieu we. Kieu we di balkon. Masih ada lagi nggak? Masih ada lagi. Udah. Mana ngomong 2 kata ada lagi. Lanjut ya. Jadi Enggak, mana bilang punten tadi? Diam goblok. punten, tapi nggak ngeliat. Gak nengok. Muter bule bro. Itu semua skenario udah ada. Mana sendiri itu? Sendiri. Bawa lampu lagi kan di sini. Malam satu. Alung gue. Dialungkeun. Rencananya gitu. Nyahona belok saya ada cabang belok.
Ternyata cabangnya ke masjid aja. Udah persiapan goblok kasih bedal ya. Si Dilan itu yang mencet aja. Aing udah mencet. Jadi ya udah, ternyata ibu. Jadi emang bener ibu-ibu. Ibu mau ke masjid, tapi kayak lo aja rasanya saat itu mah. Tapi mana takutan emang orangnya juga aing gini. Iyalah, aing nggak berani nonton horor sendirian mah karena kelihatan gitu ya, nu asli belum pernah lihat gitu. Iya, banyak orang juga nggak mau nonton horor di bioskop kan, masa udah ditakut-takutin suruh bayar lagi. Yo, tapi orang jadi ingat ini yo, Lawang Sewu kita. Iya Lawang Sewu. Oh iya, Lawang Sewu yang begini bawah. Diikat nggak boleh jauhan teh di tangan kita. Yang paling depan siapa sih dulu? Gak ada. Lu dikerjain aja itu diikat-ikat segala macam. Enggak, emang aturannya gitu. Iya. Itu mah buat ini aja, naikin value. Si yang Gimik. pemandunya tuh paling depan, menurutnya bilang ini di sebelah kanan tempat yang waktu dipancung orang-orang dibunuh di sini kepalanya. Pasti pada nengok kanan sih, ini kali anak-anak semua ke kiri. Di kanan ada yang panjang. Nengok ke kiri semua. Terus ini, ya gue masih ingat ada videonya kan di Simedal. Jadi yang pas kita tuh berjalan tuh beriringan ya. Kan di bawahnya tuh air. Ya, cuman kita tuh jalannya tuh kan santai ceprek ya cepet. Saking lari-lari gitu. Betah banget ya. Betah banget di dalam tuh kan panas banget di dalam. Tapi emang begitu masuk si Lawang Sewu itu kan langsung merinding ya. Sekarang beda auranya. Sekarang udah nggak boleh ya, airnya udah naik. Udah nggak boleh. Udah nggak bisa. Dinaikin airnya. Enggak. Karena kan banyak yang melakukan aktivitas spiritual di situ, banyak yang nyari. Enggak sih, karena udah well manage aja, udah dibagusin. Jadi beberapa tempat-tempat yang bahaya, itu kan bahaya ya. Sekarang hanya boleh masukin koin doang ke situ. Nggak tahu buat apa koin. Oh iya, nggak boleh masuk lagi. Berarti kita Nggak termasuk beruntung ya pernah masuk. Kecuali Ya? nyelam kali bisa. Iya, ada yang nggak denger ya? Nggak denger. Apaan? Udahlah. Oh gitu. Jadi cerita-cerita masing-masing gitu juga bodor-bodor. Tapi kalau jurik mah kesurupan sih ada. Ya, kalau kesurupan Siapa? mah dari di kantor. Dua kali. Yang pertama kali ngelihat bener yang kesurupan doang paling. Tapi kalau ngelihat real sih nggak pernah. Dulu ada, biasa lagi. Atau kalau ini kalau cerita-cerita ini katanya kalau misalnya orang yang baru meninggal itu biasanya suka muncul gitu. Korinnya ya. Nah, itu gimana? Kakek aing meninggal. Bener ada. Jadi kejadiannya hidup 2 malam nih. Mana cerita kakek mana? Enggak berani ngecenginnya nih. Nah, enggak, bukan masalah. Anjing usah gitu aja nenek aing bere orbit we dikecil. Enggak spek habisin. Jadi jam 2 malam nih. Habisin. Jam 2 malam. Ini kakek lu yang dulu cuci muka gosok gigi pakai biore bukan? Bukan. Sama sampoan pakai pembersih vagina. Bukan, beda. Emang iya? Iya, kok nggak berbusa? Kok odolnya ada scrubnya gitu? Iya, odol kok berpasir anjing, main scrub dong. Kok pH jadi 3,5? Gue ini yang di Cimahi. Oke. Terus. Jadi pas bangun tiba-tiba jam 2 malam, Om Aing bangunin. Bilang opa udah nggak ada, kan lagi di rumah sakit emang kan. Ya sedih lah ya. Terus telepon Om Aing lagi nelfonin keluarga, Aing nonton bola. Oh, lagi sedih mana nonton bola? Maksudnya nggak tahu mau ngapain kan, nggak bisa tidur juga kan pasti. Jadi nungguin babe balik mungkin atau siapa gitu. Aing nonton bola MU masih main kan. Mana nyorong ruang depan Aing kan, Dok, ada kan. Nah, lagi nonton nih sendiri. Kan keadaannya belum nge kan. Tiba-tiba ada yang ngebel. Nih. Oh, mungkin orang dari rumah sakit. Suara belnya gimana? Ting tong biasa, ting tong sekali kan. Lihat jendela dong, nggak ada orang. Oke, belum mikir kan. Mungkin ya nggak tahu siapa, nggak kepikiran apa-apa. Konslet mungkin ya. Iya, konslet belum kepikiran apa. 5 menit kemudian lagi ada orang, nggak ada. Nah pas set mulai berpikir kok nggak ada ya kan. Aing karena takut, Aing kan si Oma di telepon rumah gitu kan, lagi nelpon Aing duduk di sebelahnya. Nggak pernah Aing duduk di sebelah gitu kan. Ditanya kenapa kamu? Tuh ada yang ngebel tadi. Tapi nggak ada orangnya, Om. Oh, opa pulang. Aing merinding kayak. Tapi cek oma mana emang bener opa pulang. Nggak tahu dia bercanda, nggak tahu apa ya. Tapi kan lagi sibuk telepon kan. Emang saat itu umur emang udah agak sepuh ya opa ya? Udah tua 78 kan. Oh, gitu. iya. Tapi terus tiba-tiba anjing nggak enak. Ini udah jagain di depan. Ya jagain di depan. Tiba-tiba di depan tuh kan ada foto si opa. Orang dulu kan ada foto yang pas foto yang serem banget tuh. Iya. Ya kan? Jadi ini TV nih, dan si pas fotonya sebelah kanan deh. Nanti gitu, aduh tiba-tiba kebayang itu, nah Aing harus takut ya, tapi udah takut, udah beda gitu ya. Tiba-tiba ngedip sebelah. Tiba-tiba ting gitu kan,
sok nonton bola. Gitu kan ya. Sok berkabung. Dikerasin dong sama itu. Suara bola kan. Berarti pas mana yang ngalik dik, iya lagi. Enggak, udah pakai JBL gitu. Set udah aja. 10 menit kemudian bel berbunyi kembali lah. Anjing ini mah enggak berani. Aduh gimana ya? Si Opa ini aing pikir si Opa ini udah enggak akan mungkin aku takutin, enggak mungkin tiba-tiba gitu kan enggak mungkin ya. Anjing enggak mungkin kan aing buka. Enggak ada bener. Aing bukalah pintunya kesal. Anjing Pak Op. Masa sih anjing aku takutin aing ya. Masuk dah Pak. Enggak usah ngebel masuk. We kita kan tembus di luar. Kan tembus ya, udah tembus. Aing buka ternyata apa coba? Ini udah banyak barang. Jadi dia sopir dulu tuh yang angkut-angkutin barang. Oh jadi dia cuma naro ambil barang. Oke, emang notifikasi unggul. Dari jendela nggak ketahuan kan, nggak kelihatan barangnya. Jadi pas aing buka pintu tuh udah banyak barang. Goblok kata aing.